Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Uswatun Hasana dengan NIM 22231028 dari Prodi Pendidikan IPA sesi kelas 87. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ide bisnis saya, yaitu usaha keripik bayam. Adapun nama produk yang saya beri yaitu Keripik Nyam-Nyam. Alasan saya memberi nama usaha keripik bayam ini dengan nama Keripik Nyam-Nyam, yaitu agar dengan nama tersebut diharapkan dapat menjadi daya tarik dan menimbulkan minat masyarakat untuk melakukan pembelian terhadap produk kami. Adapun latar belakang mengapa saya membuat usaha keripik bayam ini yaitu Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat kesuburan tanah yang baik, sehingga banyak tanaman yang tumbuh subur di Indonesia. Salah satunya yaitu jenis sayuran seperti bayam. Bayam merupakan jenis sayuran yang sudah banyak dikonsumsi oleh banyak orang, sehingga sayuran ini menjadi salah satu pilihan dari berbagai macam sayuran yang ada. Rasanya yang enak, mudah didapat, dan harganya yang relatif terjangkau menjadi beberapa alasan utama mengapa bayam dipilih menjadi cemilan keripik. Keripik bayam adalah makanan ringan yang memanfaatkan daun bayam menjadi bahan utamanya. Bayam yang biasa diolah hanya sebagai sayuran pelengkap nasi, kini dapat dinikmati dalam bentuk dan rasa yang berbeda. Keripik bayam dapat dikonsumsi oleh semua konsumen, termasuk masyarakat yang tidak menyukai sayuran, karena bayam diolah menjadi keripik yang sangat enak. Adapun keunggulan dari produk kami yaitu yang pertama, keripik bayam ini memiliki kualitas bahan baku yang terjamin dan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Yang kedua, keripik bayam ini gurih dan mempunyai beberapa varian rasa. Yang ketiga, bahan bakunya tersedia sepanjang tahun. Yang keempat, harganya terjangkau dan rasanya yang enak. Yang kelima, bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Dan yang keenam, menjadi alternatif untuk pilihan snack yang sehat. Adapun analisis pasar dalam pemasaran keripik bayam ini yaitu yang pertama segmenting. Pada bagian ini pembagian pasar oleh beberapa konsumen dengan kebutuhan yang sama. Yang kedua yaitu targeting. Pada bagian ini target dari keripik bayam yaitu mencakup seluruh lapisan masyarakat mulai dari kalangan menengah ke atas sampai kalangan menengah ke bawah. Yang ketiga positioning. Pada bagian ini posisi pasar yang menjanjikan karena masih terus dapat dikembangkan. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Adapun pada metode pelaksanaan ini terdapat 3 proses, yaitu proses produksi, proses pemasaran, dan proses penjualan. Pada proses produksi ini yaitu kami membeli bahan mentah untuk pembuatan produk dan mengolah bahan mentah tersebut menjadi bahan siap jadi. Yang kedua, proses pemasaran. Pada proses pemasaran ini, kami membuat kemasan produk yang telah jadi menjadi semenarik mungkin dan memasarkan produk secara fase to fase dan mode to mode. Yang ketiga, memasarkan produk secara online melalui situs jejaring media sosial. Yang ketiga, proses penjualan. Pada proses penjualan ini, kami menjual produk langsung kepada konsumen dan menjual produk melalui pihak kedua yaitu reseller. Keripik bayam merupakan makanan ringan yang cocok untuk menjadi cemilan. Keripik bayam terbuat dari daun bayam yang digoreng dengan menggunakan tepung yang telah dibumbui. Untuk media promosinya kami menggunakan media offline, media online, dan media mode to mode. Pada media offline ini meliputi penyebaran brosur dan penjualan di tempat-tempat yang ramai seperti bazar dan lingkungan kampus. Yang kedua, media online. Pada media online ini kami melakukan promosi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Yang ketiga, media mode to mode, yaitu mulut ke mulut atau penjualan yang berasal dari testimoni dan rekomendasi dari konsumen kepada konsumen yang lain. Selanjutnya, bahan baku produksi. Bahan baku produksi untuk pembuatan keripik bayam ini yaitu ada bayam, tepung tapioka, tepung terigu, tepung beras, bawang putih, garam, kunyit, kemiri, ketumbar, penyedap rasa, minyak, dan cabai bubuk. Adapun proses pembuatan keripik bayam ini yaitu yang pertama, campurkan setengah kilogram tepung beras, seperempat tepung terigu, dan 10 sendok makan tepung kanji dengan air. Yang kedua, haluskan 15 siung bawang putih, kunyit, kemiri, dan ketumbar secara bersamaan. Campurkan dengan adonan dan aduk hingga rata.
Yang ketiga, pisahkan daun bayam dari tangkainya, lalu cuci hingga bersih. Yang keempat, panaskan minyak goreng dan masukkan daun bayam ke dalam adonan satu persatu. Yang kelima, goreng ke dalam minyak panas sampai kecoklatan. Untuk analisis keuangan pada penjualan keripik bayam ini yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetap ini yaitu meliputi wajan, serok, pisau, tampah, staples, cobek ditambah ulet, spatula, baskom, kompor, dan gas. Untuk biaya variabel ini meliputi bahan baku untuk pembuatan keripik bayam yaitu ada bayam 30 ikat, tepung tapioka, tepung beras, tepung terigu, bawang putih, garam, kunyit, kemiri, dan ketumbar. Yang terakhir yaitu analisa SWOT. Pada analisa SWOT ini yaitu terdapat 4 bagian, yaitu strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Pada yang pertama, strength atau kekuatan ini, produk kami mempunyai ciri khas menu yang berbeda dengan keripik bayam yang lain, yaitu mempunyai rasa yang enak dan gurih, bahan produk terjamin, higienis dan sehat, dan harganya cukup murah, terjangkau, dan pelayanan yang memuaskan, rapi, dan bersih. Untuk kelemahannya yaitu produk kami ini mudah ditiru dan belum mempunyai banyak cabang. Yang ketiga, peluangnya. Menjadikan makanan ini menjadi alternatif untuk cemilan dan bisa dinikmati oleh semua kalangan usia, dan cabang yang semakin banyak membawa konsumen menjadi mudah mendatanginya. Yang terakhir yaitu ancamannya. Adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang lebih murah dan harga bahan baku yang sewaktu-waktu dapat naik, sehingga menyebabkan kenaikan harga yang mungkin dapat mengurangi pembeli. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.